Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah kartu grafis. Apa itu? Ya, di sini saya memiliki graphic card dari Galak One Click OC GeForce GTX 1650 EX 4GB DDR6 GDDR6 ya guys, dengan memori 4GB DirectX 12 Ensal. Untuk kartunya box bagian luarnya seperti ini. Untuk kartu grafisnya box bagian luar seperti ini. Untuk fiturnya seperti ini, dia memiliki kipas 8 cm ya diameternya. Kemudian turning shader GDDR6 DirectX 12 Ensal. Nah, ini untuk box khas dari Galak ini seperti ini ya guys ya. Ini kebetulan unitnya ini unit pengeluaran terbaru dari seri 1650 GDDR6. Oke, untuk serinya di sini GTX 1650 X 1 Click OC PCI Express 4GB GDDR6 128 bit. Oke, kita akan coba buka untuk box bagian dalam. Ini box bagian luar, ini box bagian dalam. Di sini kita akan langsung jumpai SpongeBob. Nah, kemudian ada unitnya. Kita taruh di sini seperti keterangan di box tadi. Jadi buat include di box itu hanya kartu grafis saja. Tapi di sini kita mendapatkan static back dan juga setup guide ya, setup guide untuk cara menginstal graphic card ini. Ini ada seperti poster gitu guys. Mantap, teman-teman bisa, saya rasa juga sudah familiar sekali untuk menginstal graphic card dengan cara yang simple dan mudah ya guys ya. Oke, kita akan keluarkan kartu grafisnya. Di sini kita akan lihat bagaimana fisik dari kartu grafis ini. Tentunya untuk si Galaxy GTX 1650 GDDR6 ini benar-benar masih seperti baru banget, kinclong guys, kinyis bersih. Jadi unit ini kebetulan belum lama digunakan, setidaknya lama pun tidak pernah, istilahnya jarang sekali untuk menyala untuk PC-nya ya guys ya. Ini untuk dilengkapi dengan dual fan, ornamen khas dari Galaxy berwarna hitam dengan stripe berwarna abu-abu, PCI Express 16 kali ya, PCI Express 16 kali. Kemudian untuk kartu grafis ini memiliki fitur hemat daya. Di sini ada emboss GeForce GTX dan Watch Your Game, karena dia tidak memerlukan pin power tambahan ya guys, tidak memerlukan pin power tambahan. Performanya gahar tapi tidak perlu pin power tambahan. Tentunya ini sangat keuntungan buat kita ya guys ya. Oke, untuk displaynya sendiri ada 3 biji, yaitu satu buah DisplayPort, satu buah HDMI port, dan satu buah DVI-D. Mantap jiwa, mulus, kinclong, kinyis. Kita langsung lihat plat fibernya. Bagian belakang ini masih bersih, bener-bener kinyis ya guys. Segel dari PT Cahaya Distribusi ya ini ya, masih utuh per akhir 2021 karena garansi 2 tahun. Jadi dia expire di akhir awal 2024 atau akhir 2023 guys. Untuk serial number cocok di sini ya. Kini kita lihat di sini 8424. Kemudian dari boxnya sendiri 8424. Mantap jiwa ya, sesuai ya guys ya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan jalankan tes graphic card ini untuk mengetahui kondisi performa dari si Galaxy GeForce GTX 1650 DDR6 ini seperti apa. Oke, akan saya tampilkan lebih detail dulu dengan pasang mic di dada. Oke, kita akan pasang di port PCI Express 16 kali seperti biasa. Oke, setelah itu kita kunci, pastikan tegak lurus 90 derajat, baru kita kunci pakai baut pengaman, pastikan tidak bergeser ataupun berguncang. Oke, kemudian di sini kita colokkan port HDMI-nya ya. Saya menggunakan port HDMI. Kemudian kita colokkan pin power dari PSU. Oke, kita on kan. Ada suara tadi menandakan bahwa sudah ada arus mengalir atau soft start ya dari PSU-nya. Oke, di sini tidak memerlukan pin port tambahan. Jadi super hemat daya guys. Kita akan nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, mulus perputaran kipasnya guys ya. Mantap jiwa, mulus sekali perputaran kipasnya, dan display sudah tampil. Oke, kita paskan dulu tripodnya.
Paskan tengah guys. Jadi ini saya tes per 1 Juni jam 13.50 siang ya. Untuk kartu grafis ini memiliki performa seperti kartu grafis GDDR6 lainnya. Namun saya lihat di sini untuk menjalankan time spy, tadi saya sudah tes pertama kali menggunakan time spy itu benar-benar mulus guys. Walaupun GDDR6 tapi ya performanya mirip-mirip dengan GDDR6 yang 1650 Super tentunya ya. Karena arsitekturnya juga mirip-mirip seperti itu. Oke, kita lihat di sini MSI Afterburner, logikanya sudah terdetek. Ini berarti pernah saya tes sekali sebelumnya, suhu di 37 derajat Celcius. Kita buka GPU Z, kita buka hardware info, kemudian kita buka di sini Steam untuk menjalankan 3D Mark. Untuk GPU Z kita look up. Prosesor saya suhu di 46 derajat Celcius, saat ini turun ke 44, dan suhu GPU di 36 derajat Celcius dengan suhu terendah di 35,5. Oke, jadi grafik card ini adalah seri Galaxy GTX 1650 EX1 Click OC GDDR6. Tampilannya seperti ini, sama seperti di database dari tes power up ini. Arsitekturnya TU 117, kemudian transistornya 4700 million. Dengan subvendor dari Galak itu seri nomornya di 10DE 1363 ya. Kemudian untuk kartu ini memiliki render texture mapping di 32/56 guys, 32/56 dengan PCI Express interface-nya di 16 kali 3.0, shadernya 289 core, direct supportnya 12_1, kemudian GDDR6 Samsung di 4 GB dengan bus bit 128 bit dan bandwidth 192 GB per second. Di sini dia bisa mendeteksi driver terbaru 512.15 DCH Windows 10 64 bit WHGL. Oke, kemudian untuk base clocknya di 1410, memory clocknya di 1500, boost clocknya di 1605, cocok ya dengan clock speed yang ada di database Touch Power Up. Kemudian grafik card ini dual slot dengan panjang 19,9 cm, kemudian lebar 11,1 cm dan tebalnya di 3,9 cm atau 4 cm kurang sedikit ya. TDP 75 watt dan suggested power supply 250 watt dengan output 1 DVI, 1 HDMI 2.0 dan 1 DisplayPort 1.4A. Power konektornya tidak memerlukan pin power tambahan. Jadi super hemat daya ya. GDDR6 tanpa pin power itu ya mungkin agak langka ya, sedikit ya. Oke, kita akan jalankan Firestrike full, dimana tadi sudah saya tes time spy, dia maksimal di 61 derajat Celcius, dan di sini kita akan tes menggunakan Firestrike di preset 1080 dengan full ya, full version untuk 3D Mark-nya. Supaya hasilnya valid, nanti di sini akan ada 4 tes, GPU tes 1, GPU tes 2, CPU tes, dan yang terakhir combine test. Jadi akan dikombinasi performa GPU dan si prosesor atau overall yang berada di PC ini, seperti itu. Kebetulan saya menggunakan Core i5 4690K, RAM 16GB, kemudian untuk mobonya saya menggunakan MSI Gaming. Dan ya, saya menggunakan kipas atas 3, kipas depan 3, exhaust 1 dan cooler 1. Suhu di angka 41 derajat Celcius startingnya guys. Kita lihat di layar. Average FPS di 39 fps, TDP di 73 watt dan posisi clock speed-nya di 6 GHz, RPM kipas di 30%. Kita akan lihat di sini dia apakah bisa melebihi 1000 frame, karena 1050 Ti di 1000 frame ini sudah 1100 frame ternyata. Jadi tentunya jauh performanya dibandingkan 1050 Ti. Selisih ya 1450 frame. Jadi kurang lebih selisih 400 frame ya guys, dengan seri GTX 1050 Ti. Mungkin kalau dari segi performa tentunya akan lebih rekomend menggunakan ini guys, karena kalau kita bandingkan tentunya performanya sangat jauh. Lanjut ke Firestrike Graphics Test 2. Untuk Firestrike Graphics Test 2 ini lebih berat dari Graphics Test 1. Di sini kita akan lihat render texture mappingnya seperti apa. Suhu di 52 derajat Celcius. Untuk tes pertama tadi suhu adem ya di 50-an juga. Tes kedua di sini di 54 derajat Celcius, TDP 73 watt, kipas sudah mulai mengarah ke 36%. RPM-nya
Dan average FPS di 49 fps, real FPS rata-rata di atas 40 ya, tentunya 40 di atas 50 seperti itu, fluktuatif. Dengan maksimal FPS di 111 fps, minimal posisi 8 fps ya. Oke, di sini suhu di angka 59 derajat Celcius, hampir menyentuh 60. Masih adem banget guys grafik card ini. Untuk tes kedua dia hanya mencapai 60 derajat Celcius seperti itu. Lanjut ke Firestrike Basic Test. Basic Test di sini yang digunakan adalah processor. Jadi grafiknya akan idle guys. Grafik card idle dia akan mendinginkan diri sebelum menjalankan tes combine test. Grafik card hanya di load di 14% dengan temperatur 46 derajat Celcius. Tentunya di sini TDP-nya juga separuhnya di 34 derajat Celcius. Sangat cepat sekali untuk mendinginkan, tapi dia tidak cepat untuk naik suhunya guys. Seperti itu. Itu ciri-ciri VGA yang kinis ya, masih mantul jiwel. Lanjut untuk combine test di sini, tes terakhir sebelum kita melihat keseluruhan performa dari si Galaxy GTX 1650 DDR6 ini. Tanpa pin power ya guys, ingat tanpa pin power, jadi hemat daya. Suggested PSU nya juga sangat rendah, tapi tentunya ini membutuhkan PSU yang sehat, PSU yang tentunya PSU yang mantul jiwel, karena PSU itu asupan vitamin untuk si GPU itu sendiri. Oke, temperatur di 55 derajat Celcius dan TDP di 74 watt. FPS tertinggi posisi di 19 fps ya. Kalau 1050 Ti di angka 14, di sini untuk menjalani combine test dia bisa tembus di 19 fps. Mantap. Kita akan lihat resultnya guys, di layar bisa lihat teman-teman. Grafik score-nya di 10.600-an, basic score 7.095, combine score 3.900-an, dan Firestrike skornya di 8.563. Mantap, skornya great, jauh di atas rata-rata. Skor rata-ratanya hanya 7.800, tapi ini Firestrike skor si Galaxy ini di 8.500, jadinya mantul jiwul ya. Great ini predikatnya. Untuk suhu pertama, tes pertama di 53 derajat, tes kedua di 60,63 derajat, dan tes terakhir combine test di 56 derajat Celcius. Jadi super adem guys. Suhu tertinggi hanya 60 derajat Celcius seperti itu guys. Oke, kita akan lihat untuk sensor-sensor di sini. Untuk grafik card ini memiliki TDP tertinggi di angka 75 watt, average dan untuk idle dan minimalnya di 33 watt. Dengan average di 43 watt. Kemudian untuk GPU core voltage-nya di 0,65 voltasenya 0,65 volt, minimal 0,64 volt, maksimal 1,05 volt, dan average 0,73 volt. Mantap. Kemudian untuk clock speednya tinggi ya, di 1980 MHz maksimal, memory clocknya 1500 MHz. Kemudian untuk grafik card ini memiliki FPS tertinggi dari tes yang saya lakukan tadi di 111 fps, kemudian terendah 18 fps, dan current posisi 59 fps itu sebagai average ya, fps rata-rata. Oke, overall performa maknyus ciamik guys. Kita akan lanjut tes grafik yang lainnya. Don't forget to subscribe, like, or comment. Komen apa aja guys, saya akan coba jawab sebisa saya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.